Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sahibis syari'ati wal burhan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, seringkali menjadi pertanyaan teman-teman yang hafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, bagaimana cara menjaga hafalan di tengah-tengah kesibukan, entah itu sekolah, kerja, atau banyaknya tugas-tugas perkuliahan. Menurut keterangan beberapa kitab yang saya baca dan dari dawuh guru-guru saya, di antaranya kitab Kaifa Tahfadzul Quran karangan Dr. Mustafa Murad, kitab Tibyan dan lain-lain. Dalam menjaga hafalan dibutuhkan beberapa ikhtiar, langkah. Sebelumnya juga harap menjadi pemahaman bahwa yang dimaksud hafalan tidak harus seluruh Quran. Mungkin 20 juz, 10 juz, atau kita punya hafalan 1 juz, 1 surat, itu juga wajib untuk dijaga. Karena sama-sama kita tahulah Al-Quran itu barang agung ya, fadilahnya juga besar. Barang siapa yang diberi fadl oleh Allah bisa menghafal Quran seluruhnya atau sebagian, atau tidak hafal tapi bisa istiqamah membaca Quran, mengamalkan isinya, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, orang tuanya anak yang hafal Quran nanti akan diberi mahkota di hari kiamat nanti, yang mempunyai sinar melebihi terangnya sinar matahari. Itu kedua orang tuanya, apalagi si anak yang hafal Quran itu. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis dijelaskan, orang yang hafal Al-Quran istiqomah menjaga hafalannya, mau mengamalkan kandungan-kandungan isinya, dia di samping dia akan dijanjikan surga oleh Allah, juga diberi hak untuk mensyafaati atau memasukkan 10 dari keluarga terdekatnya. Begitu tinggi kedudukannya. Sisi yang lain juga, kalau sampai hafal, sampai terledor tidak menjaga hafalannya, ancamannya juga berat. Karena itu kembali lagi ke masalah ikhtiar. Setiap orang yang punya hafalan Al-Quran, baik itu 30 juz atau mungkin 1 juz, itu tetap wajib menjaga. Diperlukan langkah-langkah. Yang pertama dan paling prinsip saya kira, meneguhkan niatnya, menata niat, menyadarkan niat. Dari dalam menjaga hafalan, yang dibutuhkan adalah niat yang kuat, himmah qawiyah, tekad yang kuat dan tidak tergoyahkan dengan berbagai pengaruh luar
yang mampu memudarkan hafalan-hafalan. Jadi ada niat kemauan ingin menjaga hafalan. Kemudian seterusnya ya membuat jadwal lah, membuat alokasi waktu bahwa setiap hari diusahakan harus deres murojaah hafalannya, tergantung kekuatannya. Semakin banyak semakin baik. Paling tidak umpama 1 juz. Jadi setiap hari itu harus mempunyai jadwal, setiap subuh atau setiap pada zuhur atau pada asar, tergantung manajemen waktunya masing-masing. Tapi harus mempunyai jadwal untuk deres per harinya. Jadi mengoptimalkan jadwal, dibuat jadwal jam sekian saya harus deres apapun yang terjadi. Kalau sampai terpaksa tidak dilaksanakan ya dikodoi. Yang pertama. Yang kedua ya, terus terusnya lagi, di samping sudah membuat jadwal ya, untuk zaman sekarang itu sering-sering mendengarkan murattal Al-Quran, itulah rekaman-rekaman. Karena dengan mendengarkan murattal Al-Quran, maka secara tidak sadar kita ikut membaca Al-Quran. Mendengarkan murattal ini saya kira banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah untuk mengoreksi juga apakah dalam hafalan kita ada bacaan atau huruf-huruf yang kurang tepat. Seterusnya, di samping satu niat yang kuat, niat menjaga hafalan, kemudian membuat jadwal, terus mengulang atau murojaah setiap harinya, kemudian mendengarkan murattal. Yang tidak kalah penting adalah menjauhi sekuat tenaga, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, sebetulnya perbuatan maksiat dijauhi itu tidak, yang menjauhi tidak hanya yang orang yang hafal Quran, setiap kita orang muslim wajib, tapi untuk orang hafal ini lebih ekstra lagi. Karena berdasarkan dawuh Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya Syekh Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guru saya Syekh Waqi', bagaimana kok hafalan saya banyak yang ini. Beliau menganjurkan supaya meninggalkan maksiat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jadi satu, tekad niat untuk menjaga hafalan, membuat jadwal atau sesering mungkin terus. Kemudian juga memperbanyak mendengarkan murattal, menjauhi maksiat. Yang seterusnya adalah berdoa ya. Mohon kepada Allah, di samping ikhtiar mohon supaya diberi kesadaran untuk selalu bisa menjaga hafalan. Karena tanpa doa, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tak akan mampu kita akan menjaga seluruh hafalan. Secerdas apapun otak manusia, tanpa pertolongan Allah tak akan mampu menghafal Al-Quran yang isinya, kandungannya tidak bisa ditandingi oleh buku atau kitab apapun. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa agar senantiasa diberi kemudahan, kekuatan zahir batin dalam menghafalkan dan menjaga Al-Quran. Yang paling akhir saya kira adalah konsistensi istiqomah dalam menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Unsur terpenting adalah istiqomah, acek, derse acek, murojaah acek, konsisten, berusaha setiap hari untuk membaca Al-Quran semampunya, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat, dan selalu berdoa. Itulah hal-hal
yang bisa saya sampaikan, insya Allah kalau kita lakukan, kita akan diberi kemudahan, kesadaran oleh Allah dalam menjaga hafalan. Sebagai penutup, kewajiban bagi kita adalah deres murojaah, mengulang bacaan, sering membaca Quran. Itu kewajiban kita. Umpama sudah deres masih masih banyak yang lupa, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa itu tidak deres menelantarkan hafalan. Tapi kalau sudah dijaga, masih ada 1-2 yang namanya manusia. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma dzakkirna minal Qur'ani ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.